Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Ari. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membahas mengenai materi Kingdom Monera, di mana Kingdom Monera ini masih seputar pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, lanjut saja. Apa sih Monera itu? Nah, Monera itu istilahnya berasal dari kata moneres ya, dari bahasa Yunani yang berarti tunggal. Nah, struktur makhluk hidup ini sangat sederhana, terdiri hanya dari satu sel sel hidup maksudnya. Nah, inti selnya belum memiliki membran inti atau kariotik sehingga disebut dengan prokariotik. Nah, jadi prokariotik ini sel yang belum memiliki membran inti, yang sudah memiliki yaitu eukariotik. Nah, sehingga disebut prokariotik. Kingdom ini juga dikenal dengan nama bakteri. Nah, bakteri juga berasal dari kata bakterion yang bermakna batang yang sangat kecil. Jadi, istilah Monera ini berasal dari kata Yunani. Nah, makhluk hidup ini berukuran sangat kecil. Jadi kalian kalau ingin melihat sebuah bakteri harus dengan alat yang digunakan yaitu adalah mikroskop. Oke, lanjut. Di slide kedua, di sini ada ciri-ciri dari Kingdom Monera. Yang pertama itu tersusun atas satu sel atau disebut uniseluler. Kemudian bentuk selnya bervariasi, ada yang berbentuk bacillus, coccus, dan spiral. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, tipe selnya itu prokariotik. Jadi sel Monera ini belum memiliki membran inti ya. Kemudian memiliki dinding sel yang dari peptidoglikan ya. Dimana peptidoglikan ini ada di bakteria ya. Sedangkan di Archaebacteria dindingnya selnya itu tidak mengandung peptidoglikan gitu. Nah, yang ketujuh, tidak memiliki organel bermembran. Jadi ada sebagian atau ada juga yang tidak memiliki organel bermembran gitu. Jadi inilah 7 ciri-ciri dari Kingdom Monera ya. Jadi intinya itu Monera ini hanya tersusun oleh satu sel. Nah, kita lanjut ke struktur tubuh. Nah, di mana struktur tubuhnya ini ada beberapa bagian dari struktur tubuh Monera. Di sini ada yang dinamakan flagel ya atau ekor. Kemudian ada granula makanan di sini nih. Di sini ya, ada ribosom di tempat sintesis protein. Di sini ada rambut-rambut halus nih, pili ya. Di sini. Kemudian ada kromosom. Kemudian ada plasmid DNA. Kemudian ada cairan sitoplasma ini. Kemudian ada membran plasma di sini, kemudian ada dinding sel di sini, kemudian ada kapsul layer ya. Jadi luar ya, layer luar itu maksudnya lapisan luarnya. Nah, inilah beberapa bagian dari struktur tubuh bakteri atau Kingdom Monera ini. Seperti ini nih, harus dilihat dengan mikroskop. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuknya. Nah, di sini ada bentuk bakteri kokus. Nah, kokus ini bulat ya. Jika bulatannya satu disebut monokokus, kalau dua diplokokus. Nah, jika banyak staphylococcus gitu. Kokus itu bulat ya. Kemudian ada berbentuk basil. Basil ini seperti lonjong ya, seperti oval. Ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil itu banyak. Nah, yang ketiga bentuknya ada spiralia atau spiral. Di mana spiral ini seperti ini. Nih, seperti tali berbentuk spiral ya. Nih, ini juga sama. Ada spiral, pribrio, dan spiroseta ini panjang ya. Berbuku-buku gitu. Jadi ada 3 ya, kokus, basil, dan spiralia. Lanjut, di sini ada reproduksi bakteri, di mana reproduksi bakteri ini terbagi menjadi 2. Ada secara aseksual, di mana secara aseksual ini dengan pembelahan diri atau biner ya. Jadi si bakteri atau si Monera itu membelah diri gitu. Kemudian secara seksual itu melibatkan 2 sel, di mana ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Di mana transformasi ini pembinaan materi genetik dari sel satu ke sel yang lain.
Sedangkan transduksi pemindahan materi genetik dengan perantara. Nah, ini dengan perantara bakteriofag atau virus bakteri. Jadi virus bakteri membawa materi genetik ke bakteri yang lain seperti itu. Kemudian ada konjugasi. Nah, konjugasi ini pemindahan materi genetik melalui jembatan sitoplasma. Jadi si moneranya, si bakterinya itu menempel, kemudian ada yang dinamakan jembatan sitoplasma gitu. Jadi materi genetiknya itu dapat berpindah. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini klasifikasinya Monera itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan Archaebacteria, kemudian ada yang disebut dengan Eubacteria. Kita lanjut ke ciri-cirinya. Nah, tabel perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama dinding sel. Nah, Archaebacteria ini tidak memiliki atau tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan ya. Kemudian zat penyusun dinding selnya itu berbeda. Ini cuma ada selulosa dan lipid, sedangkan Eubacteria ini selulosa atau asam amino dan asam glutamat gitu. Lipid membran ada yang hidrokarbon bercabang, ini tidak bercabang. Nah, RNA-nya itu ada beberapa jenis, kalau ini cuma satu jenis. Kemudian intron, bagian gen yang untuk pengkodeannya. Kalau Archaebacteria ada beberapa ya, sedangkan Eubacteria tidak ada. Kemudian membran plasmanya ini, kalau untuk Archaebacteria mengandung lipida atau berikatan dengan ester, sedangkan Eubacteria ini mengandung lipida berikatan dengan ester. Itu berbeda. Nah, sensitivitas pada antibiotik Archaebacteria ini tidak sensitif. Kalau Eubacteria ini sensitif. Nah, ini berkaitan dengan antibiotik ya untuk kesehatan gitu. Kemudian habitat. Nah, di mana Archaebacteria ini dapat hidup di lingkungan yang asin sekali, panas sekali, dan dingin sekali ya untuk Archaebacteria. Sedangkan Eubacteria ini kosmopolitan, dapat berhidup atau dapat hidup di berbagai lingkungan, dapat di tanah, air laut, air tawar gitu. Jadi dapat juga sebagai parasit gitu di tubuh makhluk hidup yang lainnya. Seperti itu ciri-cirinya. Nah, contoh Kingdom Monera nih, ada yang dinamakan Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Klebsiella pneumoniae, kemudian Clostridium tetani, dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh-contoh makhluk hidup spesies dari Kingdom Monera gitu. Kemudian pemanfaatan Monera nih dalam berbagai bidang ya. Yang pertama itu ada bidang farmasi sebagai penghasil zat antibiotik. Nah, di mana antibiotik yang ada di bidang kesehatan ini pembuatannya itu ada dari bakteri ya. Contoh jenis bakterinya Streptomyces. Nah, produk zat antibiotiknya ini tetracycline ya, di mana untuk mengobati infeksi bakteri kokus. Kemudian ada Streptomyces griseus. Nah, ini untuk disentri, untuk tipes ya, untuk TB ya. Kemudian ada Streptomyces aureofaciens. Nah, untuk pneumonia, infeksi mata, batuk, kerjan gitu. Kemudian ada Streptomyces rhinosus ya. Rhinosus ini untuk pneumonia juga, tipes juga. Nah, infeksi urogenitalia. Kemudian ada Streptomyces fridae untuk TB ya. Kemudian ada Streptomyces venezuelae untuk rekitasi ya. Nah, ini pemanfaatan Monera di bidang farmasi. Kemudian di bidang industri ada yang dinamakan bakteri Archaeobacter silynum untuk pembuatan nata de coco ya, yang dari bahannya itu kelapa. Kemudian ada Streptococcus lactisdan cremoris. Nah, cremoris ini menghasilkan keju dari bahan susu. Kemudian ada Lactobacillus casei dalam pembuatan makanan untuk kesehatan pencernaan. Kemudian enzim dari Archaebacteria ditambahkan ke dalam sabun cuci untuk apa? Untuk meningkatkan sabun cuci dan sabun cuci yang lainnya juga pada pH dan suhu tinggi. Kemudian beberapa Archaebacteria digunakan untuk mengatasi pencemaran, misalnya perumpahan minyak di laut. Jadi ketika
ada tumpahan minyak di laut, kemudian Archaebacteria ini dimasukkan ke dalam laut tersebut untuk mengurangi atau mendaur tumpahan minyak itu menjadi bahan organik yang ramah lingkungan, jadi tidak mencemari lautnya, seperti itu. Oke, ini hanya materi simple mengenai Kingdom Monera. Nah, materi selanjutnya bisa dibahas oleh guru kalian dan baca-baca lagi mengenai materi lebih dalam mengenai Kingdom Monera ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa nonton video yang lainnya juga. See you.